Monumen Kapal Selam Surabaya atau yang dikenal sebagai Mon Kasel merupakan salah satu ikon wisata sejarah di kota Surabaya. Monumen ini terletak di tepi Sungai Kalimas, Jalan Pemuda dan menjadi museum kapal selam terbesar di Indonesia. Objek utama monumen ini adalah KRI Pasopati 410, sebuah kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut tipe Whiskey Class yang dibuat di Vladivostok, Uni Soviet, pada tahun 1952. Kapal selam ini mulai bergabung dengan armada TNI Angkatan Laut pada tahun 1962 dan memiliki peran penting dalam berbagai operasi militer Indonesia, termasuk Operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat. Setelah puluhan tahun mengabdi menjaga kedaulatan negara, KRI Pasopati 410 dinonaktifkan pada tahun 1990 sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para awak kapal selam Indonesia. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai monumen bersejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman ingin wawancara dari pengunjung narasumber saya. Nama kakak siapa? Nama saya Antoni. Saya dari Surabaya. Asli Surabaya saya. Berapa kali mengunjungi kapal ini? Mungkin kalau seminggu sih bisa 2 kali. Saya ada pertanyaan kak. Ya. Bagaimana kesan pertama Anda saat melangkah masuk di dalam kapal selam asli ini? Apakah suasana sesuai dengan bayangan Anda sebelumnya kak? Kalau sebelumnya sih beda ya. Kalau sebelumnya itu kayak, kukira itu kayak kuno gitu dalamnya. Ternyata di dalam itu lebih terawat gitu. Udah lebih modern lah istilahnya dari kayak yang kubayangin itu. Wow. Alasannya kakak di Surabaya punya banyak tempat bersejarah, apa yang membuat Anda tertarik untuk memilih monumen kapal selam sebagai destinasi kunjungan kak? Mungkin sebelumnya kan saya pernah magang di TNI ya. Iya. Makanya saya pengen lihat itu kayak kapal selamnya TNI itu kayak gimana sih. Makanya saya tertarik untuk kesini, untuk lihat dalamnya itu kayak gimana gitu. Itu sih kak. Saran kakak setelah melihat kondisi monumen ini, harap atau saran Anda untuk mengolah Mon Kasel ke depan agar semakin menarik bagi wisatawan. Mungkin kalau untuk kemajuan ya saranku itu tempatnya itu lebih diekspos lagi, lebih kayak namanya itu kurang besar gitu di mata umum. Mungkin kurang promosi ya, mungkin. Lebih dipromosiin lagi lah tempatnya. Soalnya saya juga jarang ketemu ada yang wisata kesini gitu di Insta atau di internet gitu. Mungkin itu sih. Oke, makasih kak. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian, ingin mewawancarai narasumber saya dengan siapa? Saya Liska, saya pemandu wisata di Monumen Kapal Selam Surabaya. Oke, di sini ada 3 pertanyaan. Ya. Saya jawab dari awal pertanyaannya. Oke, sejarah dan asal-usul bisa diceritakan singkat bagaimana sejarah KRI Pasopati 410 ini hingga akhirnya dipensiunkan dan dijadikan monumen di tengah kota Surabaya.
Jadi ini adalah kapal selam pertama yang dimiliki Indonesia. KRI Pasopati ini kapal selam buatan negara Rusia tahun 1952. Digunakan di Indonesia di tahun 1962 sampai 1989. Berhenti beroperasi, dijadikan monumen di tengah kota Surabaya di tahun 1996. Caranya dipotong-potong dari pelabuhan Surabaya untuk dirakit ke tengah kota Surabaya ini. 1998, monumen kapal selam dibuka untuk umum sampai sekarang. Begitu. Oke, pertanyaan jawabannya bagus. Iya. Selanjutnya, proses evakuasi, mengingat ini adalah kapal selam asli yang sangat besar, bagaimana proses membawa dan merakit kembali kapal ini dari laut ke daratan pada tahun 1990-an? Ya, jadi kapalnya bertahap ya, kurang lebih 2 tahun untuk perakitan dari pelabuhan Surabaya untuk dijadikan monumen di tengah kota Surabaya. Kenapa dipilih tengah kota Surabaya? Karena mengunjunginya lebih jauh mudah dan aksesnya lebih gampang. Dan di tengah kota Surabaya ini juga kapalnya dirakit, disusun, dan tahun 1998 monumen kapal selam yang dibuka untuk umum gitu. Oke, selanjutnya, keunikan teknis bagi pengunjung awam, apa saja bagian atau ruangan di dalam kapal selam ini yang paling ikonik dan memiliki fungsi paling krusial saat kapal masih aktif beroperasi? Tentunya semua sih ruangan-ruangan itu sangat krusial dan untuk kebutuhan kapal ini saat berlayar. Tapi yang paling ikonik itu adalah senjata kapal selam bernama torpedo. Seperti yang kita berdiri di sini adalah ruangan torpedo. Terus ada teropongnya namanya periskop. Nanti di ruangan ketiga itu alat khusus yang hanya ada di kapal selam, yaitu untuk melihat keadaan di atas permukaan atau operasi periskop, atau untuk memang penyerangan target musuh juga bisa dari periskop seperti itu. Oke, Cold light, so real.